Di sebuah ruangan kedap cahaya di pusat Serikat Indonesia, ketegangan menggantung di udara. Dindingnya dipenuhi panel logam dan kabel-kabel dimensi. Di tengah, sebuah meja bundar dikelilingi oleh para tokoh paling berpengaruh. Rosalia Ehrenkrantz von Rosenberg duduk di kursi pusat. Aura kepemimpinannya mendominasi ruangan, tegas, kaku, dan nyaris tanpa toleransi. Rick berdiri diam di belakangnya, setia dan tak berbicara. Hologram biru menampilkan peta Indonesia, kini dipenuhi titik-titik merah yang berkedip seperti luka yang baru dibuka. Rosalia, dingin dan langsung ke intinya. Distrik 6 adalah pengingat. Dan sekarang, 9 titik aktif dalam waktu bersamaan. Ini bukan gejala alam, ini strategi. Frankie, dengan sorot mata penuh beban, memunculkan grafik lonjakan energi. Anomali bergerak seperti denyut teratur, tapi kini mulai acak. Mereka mengacaukan sistem baca kita. Dr. Hensel, bukan hanya energi, ada noise dimensi, seperti celah yang muncul tanpa sebab. Fenomena itu tidak datang, mereka diundang. Rosalia memotong, tak ingin mendengar teori panjang. Kesimpulan, bukan spekulasi. Meinhard, kita tidak lagi menghadapi makhluk acak. Mereka merancang semua ini, langkah demi langkah. Sarasvati menggeser panelnya. Teks bergerak cepat, menunjukkan diagram aneh dan log simbol-simbol kuno. Kami mendeteksi beberapa entitas manusia, yang bukan manusia. Mereka menyebut diri mereka Verlorenen. Ada indikasi keterlibatan dari pihak dalam. Daegar memutar rekaman dari Distrik 9. Dua sosok anak kembar berjubah hitam berdiri dalam kabut. Salah satu dari mereka menoleh, tatapan kosong, seakan sadar sedang diawasi. Raka dan Ricky, struktur biologis manusia, tapi respons emosional nihil. Mereka menyamar, bukan menyembunyikan diri. Rosalia, tajam dan fokus. Dai Verlorenen, Dai Marioneten, Dai Reinheid, struktur kasta mulai terbentuk. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka akan menyatukan sistemnya. Seketika, ruangan menjadi lebih dingin. Rosalia berdiri, suara hak sepatunya menggema di lantai logam. Tatapannya menyapu semua dewan. Rosalia menoleh pada Rick, isyarat sekilas cukup untuk mengaktifkan sistem. Protokol Saten Eko, aktifkan, semua zona merah, status siaga penuh. Mereka bukan sekadar ancaman, mereka adalah awal dari era baru. Dan kita akan tentukan apakah itu kehancuran, atau transisi. Putri terkapar di atas tanah yang penuh retakan. Rambut pirang kotor berdebu, seragamnya robek di beberapa bagian. Nafasnya lemah. Dua sosok berjubah lusuh berdiri di dekatnya, tubuh mereka hampir menyatu dengan bayangan. Arda datang tergesa, matanya membelalak saat melihat Putri. Putri? Arda hendak berlari mendekat, namun langkahnya terhenti ketika salah satu dari sosok berjubah berbicara. Kau bukan bagian dari cerita ini. Suara itu datar dan asing, namun membawa tekanan yang membuat Arda refleks mengangkat kuda-kuda. Arda menatap tajam, siapa kalian? Kedua sosok itu saling berpandangan sejenak, lalu salah satunya menundukkan hood mereka, memperlihatkan mata tajam kosong. Kami adalah Verlorenen. Arda mengerutkan kening. Istilah itu asing. Belum pernah ia dengar di Panomen Jagar, maupun di dokumen-dokumen misi. Verlorenen menatapnya tanpa emosi. Pergilah, ini bukan urusanmu. Kami tidak akan membunuhmu, asal kau tidak ikut campur. Arda menggenggam erat kedua tangannya, melirik ke arah Putri yang masih terbaring tak sadarkan diri. Kalau dia rekan kami yang terkapar di situ, maka ini urusanku juga. Sejenak keheningan membeku. Aura Verlorenen berubah. Ketegangan memenuhi udara. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Aura hitam tipis bergetar dari telapak mereka, mengundang energi aneh ke sekeliling. Kalau begitu, kami tidak segan. Arda mengaktifkan sarung tangan Venom miliknya. Energi biru tua mengalir dari tubuhnya. Pandangannya fokus hanya pada satu hal, melindungi Putri. Dalam sekejap, pertarungan pecah di tengah reruntuhan. Arda bertarung mati-matian melawan Verlorenen. Mereka bergerak begitu cepat, hampir mustahil diikuti mata biasa. Setiap hantaman dari Verlorenen meninggalkan jejak retakan di tanah. Arda berusaha bertahan, tapi tubuhnya sudah di ambang batas. Nafasnya terengah, luka-luka mulai bermunculan di lengannya. Sarung tangan Venomnya bergetar karena menahan tekanan luar biasa. Salah satu Verlorenen meluncur dari sisi kanan, menghunuskan energi berbentuk cakar. Arda mengangkat lengannya untuk bertahan, namun kekuatan itu terlalu kuat. Tubuh Arda terpental, menghantam dinding puing yang setengah runtuh. Sial, Arda memaksa dirinya berdiri kembali. Matanya menyipit, fokus. Ia tahu kalau ia jatuh, Putri tidak akan ada yang melindungi. Verlorenen mendekat, aura membunuh mereka makin pekat.
Tiba-tiba, ledakan panas menyapu medan. Semburan api yang amat sangat panas melesat dari arah berlawanan, menembak ke arah Verlorennen. Api itu begitu intens hingga udara di sekitar tampak bergetar. Zeno muncul dari balik reruntuhan, satu tangan terulur ke depan. Dari telapak tangannya, semburan api merah keemasan terus mengalir deras. Kamu melukai orang-orangku, kalian tidak akan bisa pergi begitu saja. Verlorennen mencoba menghindar. Salah satu dari mereka terlambat mengelak. Semburan api Zeno menghanguskan sebagian tubuhnya, meninggalkan luka serius di bahu dan kakinya. Verlorennen itu jatuh tersungkur, tidak mampu bergerak. Arda melihat kesempatan. Ia berusaha bergerak mendekat, namun tubuhnya bergetar hebat karena kelelahan. Zeno menurunkan tangan, menghentikan api. Dengan langkah mantap, Zeno mendekat ke Verlorennen yang terluka. Api samar masih berputar di sekitar tubuhnya, mengintimidasi. Satu serangan terakhir, dan beres. Zeno mengangkat tangan kirinya, energi api kembali menyala. Namun sebelum pukulan api itu dilepaskan, sosok Putri tiba-tiba berdiri di antara mereka. Jangan, Putri, dengan tubuh gemetar, berdiri menghadang. Matanya merah, emosinya tumpah ruah. Zeno sempat terkejut, tapi tatapannya tetap dingin. Minggir, mereka bukan manusia lagi. Putri menggeleng keras. Air mata membasahi pipinya. Mereka, adik-adikku. Zeno menggertakkan gigi. Ia tahu Putri sedang tidak stabil. Tapi di medan tempur, keraguan bisa berarti kematian. Celah itu dimanfaatkan oleh Verlorennen lainnya. Dengan sisa tenaganya, Verlorennen yang tidak terluka menarik tubuh saudaranya yang terluka. Keduanya melompat mundur, memanfaatkan momentum kekacauan emosi. Zeno hendak mengejar, namun tiba-tiba tanah berguncang hebat. Guncangan itu membuat semua orang kehilangan keseimbangan sejenak. Retakan baru terbentuk di tanah. Reruntuhan berjatuhan dari atas. Dalam kekacauan itu, Verlorennen melarikan diri ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Zeno mengepalkan tangan, marah karena membiarkan mereka lolos. Namun ia tidak menyerah. Ia segera berlari mengejar ke arah mereka kabur. Baru beberapa langkah ia berlari, jam tangan komunikator di pergelangan tangannya berbunyi keras. Zeno menekan tombolnya. Albert, gimana kondisi di sana? Suara Albert terdengar dari seberang, penuh kepanikan. Ketua, ini gawat, kami. Sinyal tiba-tiba terputus. Zeno berhenti berlari. Ia berdiri mematung di tengah reruntuhan, dengan ekspresi bingung dan tegang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau kamu penasaran sama kelanjutannya, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya.